Besok orang itu nanya lagi, Imam Al-Ghazali minta waktu lagi sampai 3 hari berturut-turut tidak ada jawaban. Pada malam keempat Imam Al-Ghazali kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat beliau sholawat. Kemudian beliau berdoa, ya Allah beri saya jawaban. Kalau doanya Nabi Ibrahim itu Rabbi habli hukman, ya Allah beri saya hikmah. Apa itu hikmah? Al-isabah fil qawli wal amal, tepat dalam ucapan dan tepat dalam perbuatan. Jadi tepat artinya enggak berlebihan, tidak juga kurang, tidak tasyaddud, tidak tasayyub. Akhirnya Imam Al-Ghazali tidur setelah beliau sholat, sholawat, doa, beliau tidur. Dalam tidurnya Imam Al-Ghazali bermimpi ketemu dengan Nabi. Nabi bertanya, ya Muhammad, karena nama Imam Al-Ghazali Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Ya Muhammad, apa yang ditanyakan kepadamu? Imam Al-Ghazali mengatakan, dia bertanya tentang makna kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa makna dari Allah setiap hari sibuk? Masya'nullahil yaum. Apa kesibukan Allah hari ini? Kemudian Nabi mengajarkan jawabannya kepada Imam Al-Ghazali. Kalau dia tanya lagi katakan, setiap hari Allah sibuk mengangkat derajat suatu kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain, lalu Allah membagi-bagikan rezeki dan hidayah. Besok subuh Imam Al-Ghazali pede nih, udah dapat jawaban langsung dari Nabi. Beres sholat subuh, duduk seperti ini, Imam Al-Ghazali yang nyari. Aina sa'il? Mana yang kemarin nanya? Saya udah dapat jawaban nih. Ana ya Syekh, saya wahai Syekh. Coba gimana pertanyaan kamu? Allah setiap hari sibuk, apa kesibukan Allah hari ini? Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, setiap hari Allah sibuk mengangkat suatu derajat suatu kaum dan menjatuhkan kaum yang lain, membagi-bagikan rezeki dan hidayah. Tiba-tiba orang itu mengatakan, ya Syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan Anda jawaban itu di dalam mimpi. Barulah Imam Al-Ghazali sadar, beliau tidak lebih tahu dari yang bertanya. Bagaimana mungkin orang itu tahu isi mimpinya Imam Al-Ghazali, kecuali Allah membukakan kepadanya ilmu ladunni wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepadanya dari sisi kami suatu ilmu atau ar-rusydu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungkan kisah-kisah yang berkaitan dengan Al-Quran itu luar biasa. Karena Al-Quran itu adalah sumber segala inspirasi. Kalau kita baca di dalam pembukaan surat Al-Baqarah yang terkenal, itu ada kalimat dzalikal kitab la raiba fih. Dulu saya di Al-Azhar di Mesir itu ngambil jurusan tafsir Al-Quran. Jadi salah satu cara kita memahami ayat itu adalah dengan mengaitkan ayat satu dengan ayat yang lain. Dan yang paling gampang adalah mengaitkan ayat sesuatu dengan yang sebelumnya dan sesudahnya. Itu cara kita mentadabburi Al-Quran. Munasabah atau hubungan antara satu surat dengan surat yang di sebelahnya, baik sebelum atau sesudahnya. Hubungan satu ayat dengan ayat sesudahnya atau sebelumnya. Coba kita perhatikan metode ini dalam memahami Al-Quran. Kenapa ada kata-kata dzalikal kitab? Dulu ketika istri saya ngambil S2 tafsir juga di Al-Azhar, mereka baca satu kitab namanya kitab Mughnil Labib. Itu kitab tentang bedah kata-kata dan huruf-huruf Al-Quran. Dan memang agak rumit kitab ini. Saya pernah membaca kitab tersebut dan memahami kenapa ada kata dzalik. Kenapa ada kata ismul isyarah itu. Karena sebelumnya kita minta. Di surat sebelumnya, apa surat sebelum Al-Baqarah? Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah kita meminta untuk diberikan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Terus Allah jawab di surat setelahnya, dzalik. Itu kata Allah. Jadi kita baca Al-Quran, baca Al-Fatihah di dalam salat,
ihdinas siratal mustaqim. Allah jawab, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi langsung kejawab tuh, nggak jauh dari situ. Pertanyaannya kenapa itu, kenapa nggak ini gitu kan? Nanti Gus Bahaim bisa jawab itu. Kenapa itu, kenapa nggak ini? Di dalam kitab Mughnil Labib dijelaskan kenapa ismul isyarahnya itu pakai yang jauh, kenapa nggak yang dekat? Karena sama-sama isyarah, itu dan ini. Ternyata jawabannya ada di halaman berikutnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Artinya apa? Allah menggunakan kata itu yang artinya jauh, maksudnya adalah Al-Qur'an yang sempurna ini jauh dari jangkauan manusia. Sehingga tidak bisa diada-adakan, nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa direkayasa oleh manusia. Dia jauh dari jangkauan manusia. Sehingga kalau kalian meragukan kebenaran dan keotentikan Al-Quran, cobalah kalian bikin satu surat saja seperti Al-Quran. Dulu ada tuh orang Arab jahiliyah yang pengen menandingi Al-Quran. Ketika turun ayat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, dan seterusnya. Tiba-tiba ada orang penyair Arab bilang wal fil wal khurtumit tawil, demi gajah yang belalainya panjang, diketawain satu kota Mekah. Kenapa? Karena beda banget kualitas syair surat Al-Fil dengan syair wal fil wal khurtumit tawil. Kenapa? Di dalam surat Al-Fil itu Allah bukan hanya bicara anatomi gajah. Kalau itu bicara tentang gajah itu punya belalai, itu berarti pendidikan anak-anak di TK. Bukan syair yang tinggi. Tapi di dalam surat Al-Fil Allah lagi bicara tentang sejarah di situ. Allah lagi bicara tentang kekuasaannya atau tauhid, akidah di situ. Allah lagi bicara tentang janji-janji di situ. Allah lagi bicara tentang keajaiban burung ababil di situ. Lengkap, walaupun dengan syair ujungnya sama, tetapi nggak dipaksain, tetap memiliki kandungan makna dan sejarah yang luar biasa. Tapi begitu ditandingi wal fil wal khurtumit tawil, hilang sejarahnya, hilang pesan kebesaran Allahnya, hilang keajaibannya, cuman tinggal susunan-susunan bunyi syair saja. Secara makna jadi tereduksi sama sekali. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian nggak bisa bikin Al-Quran dan memang nggak akan pernah bisa, maka takutlah kalian kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kenapa dzalik itu ada kandungan makna jangan ragukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu tinggi di atas jangkauan makhluk, di atas jangkauan manusia. Walaupun manusia berkumpul untuk membuat satu huruf Al-Quran, mereka nggak akan sanggup, terlalu tinggi di atas jangkauan mereka. Maka la raiba fih, jangan meragukan Al-Quran. Ini salah satu keajaiban susunan-susunan huruf, ayat, dan surat di dalam Al-Quran. Tapi yang saya ingin ambil pesannya bukan hanya tentang tafsir surat Al-Baqarah, tapi lebih kepada konteks anak muda. Masalah anak muda itu 3. 1, masalah hubungan. Maka dari sinilah muncul sad boy, ya. Ini fenomena anak muda, masalah hubungan, patah hati, ditikung temen, dianggurin, di PHP-in, diharkosin, apalagi di unfollow, left group, akhirnya bikin grup baru. Tadinya grupnya 10 orang, akhirnya bikin lagi grup 9 orang, pecah lagi jadi 8 orang, pecah lagi, lama-lama grup masing-masing dia admin, dia juga member. Ada 10 grup. Ini masalah hubungan, baik hubungan dengan orang yang dicintai maupun dalam pertemanan. Ini masalah anak muda.
Sehingga apa petunjuk Al-Quran dalam konteks masalah, dalam isu hubungan. Sehingga kita punya petunjuk dari Al-Quran, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, seperti yang kita minta di Al-Fatihah. Sebagai anak muda, ketika kita lagi galau, kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya lagi galau, beri saya petunjuk. Wa wajadaka dhallam fahada. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan tersesat lalu Allah memberi petunjuk? Sesat di sini dalam konteks ayatnya bukan sesat akidah, tapi tersesat di tengah padang pasir karena terjadi badai, nggak tahu jalan pulang ke Mekah. Lalu Allah menunjukkan jalan pulang ke Mekah. Tapi dalam pemaknaan konteks kita, tersesat di sini juga bisa bermakna galau, bingung. Ya Allah, nih gimana? Saya udah selesai S2, udah kerja, tapi masih jovisa, jomblo fisabilillah. Gimana cara saya dapetin jodoh? Cara ngelamar cewek itu gimana? Yang ideal itu seperti apa? Yang perempuan lebih galau lagi karena mereka tidak aktif. Yang aktif itu yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini dia pasif, dia nunggu. Nggak boleh dia caper-caperan di TikTok, apalagi pakai filter sampai 10. Akhirnya bukan jadi orang asli, jadi avatar ya, saking banyaknya filter. Nah ini galau nih. Maka dalam konteks kita galau, pemaknaan terhadap ayat ihdinas siratal mustaqim adalah, ya Allah saya lagi galau, beri saya petunjuk. Galau dalam isu apa? Dalam isu jodoh, dalam isu hubungan. Sehingga tidak ada lagi orang yang kemudian kena mental. Ini salah satu isu anak muda hari ini. Mental issue, mental illness. Mulai dari stres, depresi, akhirnya kena penyakit mental kayak bipolar disorder atau skizofrenia yang lebih parah lagi sampai menyakiti orang lain. Kan banyak sekarang varian penyakit mental. Penyebabnya kenapa? Penyebabnya tadi, penyebabnya galau. Halu'a, idza massahu syarr jazu'a, wa idza massahul khair manu'a. Terus gimana caranya biar dia mendapatkan irsyadat? Dia berdoa di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Atau dia berdoa di dalam surat Al-Kahfi, suratnya anak muda, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, beri saya petunjuk dalam urusan saya. Urusan saya apa sekarang? Masalah jodoh. Maka coba kita ambil petunjuk Al-Quran sesuai dengan masalah kita, dan semuanya ada di dalam Al-Quran. Ini level berikutnya dari orang yang membaca Al-Quran dengan hakut tilawah. Setelah kita membaca dengan bacaan yang benar, tajwid yang benar, irama yang benar, suara yang benar. Apa suara yang benar dalam membaca Al-Quran? Dengan suara yang sedih. Banyak orang bertanya, Ustadz gimana cara baca Quran yang bagus? Apakah harus ikut musabaqah dulu? Bagus kalau bisa ikut musabaqah. Tapi kan gak semua orang beruntung. Alhamdulillah saya beruntung ketika kecil bertemu dengan guru mujawwad atau tajwid. Akhirnya saya ikut musabaqah kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional. Karena mungkin takdirnya seperti itu. Tapi banyak orang yang gak seberuntung itu dapat ikut musabaqah. Apakah dia bisa baca Al-Quran yang indah? Bisa. Tapi vokalnya flat. Dia gak ada bakat-bakat dangdutnya. Bisa gak baca Quran? Karena biasanya ini agak-agak India dangdut gitu kan. Sementara dia anaknya indie banget, anak senja banget lah. Gimana cara anak senja baca Quran tapi indah? Nggak usah pakai irama yang aneh-aneh, bacalah dengan huzan, dengan sedih, maka indahlah bacaan kita. Karena kata Nabi, Al-Quran itu turun dalam keadaan sedih, maka sebaik-baik bacaan itu yang membacanya dengan sedih. Setelah kita sempurnakan hakut tilawah, membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, maka berikutnya levelnya adalah bagaimana mentadabburi Al-Quran, memahami pesan-pesan Al-Quran. Memahami pesannya teman-teman, bukan hanya memahami teksnya. Itu yang disebut dengan al-fiqh. Karena kata para ulama, mal farqu bainal fahmi wal fiqh. Apa bedanya faham dengan fikih? Dua-duanya ilmu. Ada ilmu faham, bahasa Indonesianya faham, bahasa Arabnya fahmun. Ada ilmu fikih.
Mal farqu bainahuma, bainal fahmi wal fiqh? Kata ulama, al-fahmu ma'rifatu ma'nal lafzi wal fiqhu ma'rifatu muradil mutakallim. Faham itu artinya memahami teks, makna dari ucapan. Sedangkan al-fiqhu memahami maksud dari yang berucap. Kayak misalnya saya bilang, pagi ini udaranya sejuk ya misalnya. Itu secara al-fahmu, Ustadz lagi ngomong udaranya sejuk, udah segitu aja. Tapi secara al-fiqhu, apa maksudnya Ustadz ini bilang sejuk? Oh mungkin minta rompi. Ternyata ada rompi, Genzi alhamdulillah jadi hangat. Itu namanya al-fiqhu. Ketika Nabi membaca surat Al-Maidah di Haji Wada, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Semua sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Ini berita gembira, Islam sudah sempurna, dakwah sudah selesai. Abu Bakar menangis. Lalu Umar bertanya, ya Abu Bakar, ma yubkik? Wahai Abu Bakar, kenapa kamu nangis? Kata Abu Bakar, ya Umar, selain berita gembira ini juga berita duka. Kenapa? Karena kalau dakwah sudah selesai, tugas Nabi sudah selesai, berarti Nabi sebentar lagi akan kembali kepada Allah. Baru yang lain ikut menangis. Yang lain fahmun, Abu Bakar fiqhun. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, hanya membaca terjemah, berarti kita fahmun. Kalau kita nggak tahu apa pesan praktisnya dalam kehidupan kita, berarti kita belum faqih terhadap ayat tersebut. Maka ambillah ayat-ayat secara bertahap, nggak mungkin sekaligus juga karena Al-Quran itu sangat banyak ayatnya dan kita nggak bisa sekaligus. Ambillah secara konteks kehidupan kita, apa pesan Al-Quran. Bahasa anak muda, life hacks-nya Al-Quran. Bukan cuman quote of the day. Kalau quote kan cuman fahmun. Kalau life hacks itu aplikatif, berarti fiqhun. Banyak orang yang quote-nya Al-Quran. Apa quote-nya? Quote-nya misalnya Iza zulzilatil ardu zilzalah. Karena lagi terguncang misalnya. Itu quote. Tapi life hacks-nya dari itu apa? Nah, pesan praktisnya apa? Ini yang kita coba tadabbur. Sehingga ketika kita punya masalah hubungan, masalah perasaan, lagi patah hati, lagi sedih, pengen membangun hubungan yang benar dengan lawan jenis, mana pesan-pesan life hacks-nya ayat Al-Quran untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Banyak. Ada satu surat, ada satu paragraf, ada satu ayat. Khusus buat teman-teman Gen Z yang masih jomblo. Di dalam Al-Quran ada banyak surat yang ngomongin tentang kalian. Banyak surat yang bicara tentang jomblo fisabilillah. Banyak. Salah satunya adalah kalau yang untuk cowok-cowok nih, Suratul Yusuf. Surat Yusuf. Kemudian Suratul Qasas. Surat Toha. Surat Yusuf bicara tentang seorang nabi yang single, yang belum punya pasangan, tapi digoda oleh seorang perempuan yang cantik. Godaannya tuh berat loh. Godaannya tuh bukan sekedar scrolling TikTok pakai akun fake, bukan. Itu mah gampang, tinggal scrolling aja lewat dia kan. Walaupun scrollingnya nggak rela gitu, aduh berat banget mau scrolling, astagfirullahaladzim, balik lagi. Ya udahlah, di screenshot dulu. Itu ujiannya, varian dari ujian Nabi Yusuf, cuman kita lebih ringan. Nabi Yusuf diujinya, perempuan itu ada di satu ruangan, Nabi Yusuf ada di ruangan yang sama, lalu dikunci pintunya. Kemudian perempuan itu juga cantik, perempuan itu wahammat bihi. Perempuan itu sangat tertarik kepada Yusuf, wahamma biha. Dan Nabi Yusuf juga tertarik kepada dia, kalau bukan karena melihat petunjuk dari Allah, artinya kondisinya sangat mendukung. Nggak ada CCTV, nggak live Instagram. Benar-benar ini private, benar-benar intimate. Dan nggak ada paksaan, perempuan itu yang mau. Sampai Nabi Yusuf udah menghindar, ditarik dari belakang sampai sobek bajunya, coba. Ya udahlah, ini udah
Bukan saya yang mau sampai sobek baju saya, udahlah kalau kita ya. Nabi Yusuf berjuang tuh sampai sobek bajunya. Kemudian digoda bukan dengan satu cewek, banyak cewek. Dikumpulin cewek-cewek lagi nongkrong nih. Tiba-tiba dipanggil Yusuf. Yusuf, keluar Nabi Yusuf. Begitu keluar, mereka lagi ngiris buah. Tapi yang diiris tangannya berdarah. Dan mengatakan, ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi bukan ganteng-ganteng serigala. Ganteng-ganteng malaikat, coba bayangin. Gimana gantengnya? Dan ini sekaligus juga nasihat buat jomblo yang perempuan. Mereka bilang ini bukan manusia, ini malaikat. Terus pasti lihat loh, kenapa berdarah? Saking gantengnya Nabi Yusuf, enggak kerasa ketika tangannya diiris dan berdarah. Kalau pengen ngerasa paling ganteng se-Surabaya, coba kasih jarum pentul ke sebelah, ke cewek. Mbak, ini jarum pentul. Enggak kok, jilbab saya aman. Enggak, pegang aja dulu. Terus coba lihat wajah saya sambil nusuk jari Mbak. Kalau Mbak sakit, berarti saya jelek. Kalau nggak sakit, berarti saya ganteng. Bisa dipastikan sakit, bukan hanya sakit, tetanus tuh. Saking parahnya kita. Jadi artinya kita jauh lah dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam kalau dari sisi banyak hal sih selain dari sisi fisik. Artinya Nabi Yusuf diuji dengan ujian yang sangat berat. Kenapa Nabi Yusuf bisa selamat? Kenapa Nabi Yusuf bisa aman? Kenapa Nabi Yusuf bahkan pada akhir ceritanya beliau mendapatkan kemenangan dan kemudahan yang luar biasa dari Allah? Salah satu alasannya adalah Nabi Yusuf senantiasa disertai dengan doa dari ayahnya. Maka petunjuk buat anak-anak muda yang mau merantau kuliah, yang mau masuk pondok, yang mau belajar, yang mau berorganisasi, yang mau bergaul, jangan pernah berhenti meminta doa kepada kedua orang tua. Karena doa mereka menjadi burhan. Kalau bahasa surat Yusuf itu disebut dengan burhan. Apa itu burhan? Tiba-tiba Nabi Yusuf kayak ngelihat wajah Yakub. Tiba-tiba Nabi Yusuf seperti ngelihat wajah Yakub. Langsung Nabi Yusuf sadar dan gak enak hati untuk mengecewakan ayahnya Yakub alaihissalam. Ini salah satu life hacks dari petunjuk kisah Nabiullah Yusuf. Selain Nabiullah Yusuf juga orang salih. Tapi kan waham mabiha. Ada rasa ingin normal manusia. Apa yang menahan diri beliau? Burhan dari Allah. Burhannya apa? Wajah Nabi Yakub. Dalam konteks kita sekarang apa? Membayangkan wajah ayah kita, wajah ibu kita yang akan kecewa kalau kita melakukan dosa sehingga kita tidak jadi melakukan dosa. Berarti cinta kepada orang tua, hubungan yang baik dengan orang tua, ridho dan doa orang tua itu menjadi burhan, petunjuk dalam kita bergaul dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu life hacks surat Yusuf. Atau life hacks surat Al-Qasas dan surat Toha, kisah Musa. Ketika Nabi Musa berangkat dari Mesir ke Yordania, dulu namanya Madian, kalau sekarang namanya Yordania. Sampai di Yordania itu Nabi Musa capek banget. Beberapa hari perjalanan sendiri, gak ada kendaraan, kekurangan bekal, gak istirahat cukup. Dalam keadaan sangat lelah seperti itu, Nabi Musa tiba-tiba ngelihat ada dua cewek lagi ngantri ngasih minuman ternak. Lagi ngantri ngasih minuman ternak. Terus Nabi Musa nanya, "Ma khatbukuma?" Apa arti ma khatbukuma? Apa masalah kalian? Ada apa kalau bahasa kita? Bukan akunnya apa ya, Mbak? Bukan boleh minta nomor telepon enggak? Tinggalnya di mana, Mbak? Mbak, udah punya pacar belum? Dan seterusnya. Enggak, cuma nanya ma khatbukuma. Fokus kepada masalahnya. Apa masalah kalian? Mereka mengatakan, ayah kami sudah tua, enggak bisa menggembala, dan kami juga enggak bisa ngasih minuman ternak kami sebelum laki-laki itu pada selesai. Jadi kami ngantri. Nabi Musa bilang, biarkan saya membantu. Akhirnya diambil timba-timba yang besar. Nabi Musa turun ke bawah ngambil air, ngasih kepada ternak 1, 2 sampai sekian puluh, sekian ratus. Selesai, perempuan itu pulang. Nggak ada PDKT, nggak ada caper-caperan, nggak ada gombal-gombalan. Ayah kamu tukang las ya? Bukan. Oh bukan ya, ya udah ganti. Yang standar lah ya, yang udah template gitu. Nggak ada pembicaraan apa-apa. Perempuan itu pulang, Nabi Musa duduk di bawah pohon. Kemudian Nabi Musa berdoa,
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Apa kebaikannya? Jodoh. Apa kebaikannya? Rezeki. Apa kebaikannya? Tempat bernaung. Banyak. Pakai doa itu untuk cari jodoh. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Khair banyak artinya, maka niatkan dalam hati ketika membaca doa ini. Apa khair?